semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik? Baik, Pak. Udah pada sarapan? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum? Ya, nggak ada sarapan, Pak. Nah, kalau nggak ada sarapan, makan di kantin dulu, atau bawa roti, makan di kelas. Beli ya, Pak. Besok-besok Bapak beliin ya. Baik, Pak. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Sudah? Makan roti tadi, Pak. Ya. Kan itu penting biar kita belajar itu jadi lebih semangat, jadi tidak ngantuk. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pada ketua kelas, Bapak silakan untuk memimpin doa untuk pembelajaran. Silakan, ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa, semoga kemudian kita diberi keberkahan. Bapak mau mengaksen dulu saja yang sudah hadir. Yang pertama Dimas, hadir Pak, hadir. Rizky, Hadir, Pak. Zaki Ramadan, Hadir, Pak. hadir. Aris, hadir. Izin, Pak. Izin mana? Katanya ada acara keluarga. Acara keluarga. Bukan Izinnya melalui WA aja, Pak. WA siapa? Iya. WA Dimas. Oh, jadi Anda kalau mau izin sakit atau ada keperluan lain itu sebaiknya mengirim surat ke sekolah. Jadi jelas dan resmi. Kalau itu tuh tidak resmi lah gitu. Baiklah. Kita mulai saja. Baiklah, apakah Anda semua sudah membawa buku paketnya? Sudah, Pak. Sudah. Coba buka halaman 42 tentang keterampilan sosial. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Nah, di situ ada tentang keterampilan sosial. Bapak akan jelaskan sedikit mengenai keterampilan sosial itu. Jadi, keterampilan sosial itu merupakan hasil dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Keteraturan sosial ini merupakan sistem kemasyarakatan, hubungan dan kebiasaan yang terdapat dan berjalan secara terus-menerus sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang diinginkan dalam lingkungan masyarakat. Jadi adanya keselarasan antara kerjasama sebagai hasil interaksi dengan nilai atau norma sosial yang menciptakan hubungan sosial yang tertib, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Baiklah, ada yang memahami apa itu tadi keteraturan sosial? Ya, Rizky silakan. Yang saya tangkap, Pak, yaitu Ya. hubungan, kebiasaan yang saling terhubung satu sama yang lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya, bagus. Jadi dalam keteraturan sosial itu adanya suatu tujuan yang dicapai oleh masyarakat dan berlangsung secara kesinambungan. Pak, tuliskan ya.
silakan dicatat dulu kesimpulan ini di buku catatannya. Nanti buku catatannya nanti Bapak akan periksa. Silakan dicatat dulu. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat 4 unsur keteraturan sosial. Keempat unsur tersebut menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Jadi keempat unsur tersebut yaitu yang pertama yaitu tertib sosial. Ada yang tahu apa itu tertib sosial? Tidak ada. Jadi tertib sosial itu suatu masyarakat dikatakan mencapai kondisi tertib bila terdapat keselarasan antara individu dengan individu dan nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tertib sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki serangkaian nilai dan norma yang jelas. Ciri-ciri berikutnya yaitu individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma sosial dan nilai yang berlaku. Ciri-ciri yang terakhir yaitu individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan nilai yang berlaku. Sebagai contohnya ya, Bapak berikan contoh ketertiban di jalan raya. Kalau di jalan raya itu kan kita diatur oleh undang-undang lalu lintas. Nah, di sana kita diharuskan memakai helm, memakai kelengkapan seperti spion dan kelengkapan lainnya. Dan kemudian setiap pengendara itu wajib mematuhi peraturan tersebut. Apabila tidak dipatuhi, maka akan diberikan sanksi. Itu contoh dari tertib sosial. Baiklah, unsur yang selanjutnya yaitu order sosial. Ada yang mengetahui apa itu order sosial? Tidak. Jadi order sosial merupakan suatu sistem atau tatanan sosial yang pelaksanaannya itu disadari oleh masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. Jadi kata kuncinya di sini nilai dan norma yang disadari pelaksanaannya itu dari waktu ke waktu oleh masyarakat. Contoh dari tatanan sosial ini seperti contohnya kalau di sekolah itu seperti jam belajar, cara berpakaian, dan dalam cakupan yang luas dapat kita lihat seperti tempat masyarakat tinggal. Adanya norma dan nilai aturan, bahkan ada istiadat yang mengatur tatanan masyarakat menjadi suatu keharusan untuk dipahami, diakui, dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tersebut. Baiklah, unsur yang selanjutnya yaitu keajegan.
Keajegan ini merupakan keadaan yang memperlihatkan kondisi kesetaraan sosial yang sifatnya berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, setiap siswa masuk ke sekolah memakai seragam setiap hari sesuai aturan yang berlaku. Contoh lainnya yang dapat kita lihat seperti ayah pergi ke tempat kerja pada pagi hari menggunakan kendaraan dan memakai perlengkapan seperti helm, sarung tangan, dan jaket. Contoh lainnya, seorang petani berangkat ke sawah pada pagi hari dan pulang menjelang sore hari membawa perlengkapan seperti cangkul. Nah, dapat kita lihat semua tindakan yang berdasarkan norma dilakukan secara terus-menerus. Unsur yang berikutnya yaitu pola. Pola ini berbeda dengan keajegan. Pola ini lebih menonjolkan ciri sifat kelangsungan yang tetap ajeg pada suatu interaksi sosial. Pola ini lebih berkaitan dengan bentuk dan warna suatu interaksi sosial. Coba apakah ada dari Anda yang ingin bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi? Bertanya Pak, Ya, silakan Pak Dimas. dari empat unsur yang Bapak jelaskan tadi, Dimas kurang paham yang di order sosial Pak. Order sosial. Mungkin Bapak telah menjelaskan melalui ke Bapak, jadi kurang paham Pak. Bisakah Bapak memberikan contoh lain Pak dari order sosial ini? Untuk lain dari order sosial. Oke. Baiklah, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Dimas tadi, yaitu apakah contoh dari order sosial ya? Ya Pak. Jadi dapat kita lihat dalam masyarakat sekitar kita, bentuk contoh order sosial itu seperti gotong royong atau kerja bakti. Bisa juga seperti adat istiadat yang berlaku di hubungan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat adat istiadat seperti ada dalam pernikahan atau ada dalam kelahiran anak, itu juga ada adatnya. Itu termasuk dalam order sosial seperti turun mandi, tanam, ya seperti adat-adat istiadat yang ada di lingkungan kita, itu termasuk dalam order sosial. Apakah Dimas sudah memahami? Oke. Baiklah, masih ada yang diragukan, ada yang mau bertanya? Tidak Pak. Tidak. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Bapak akan beri penugasan. Silakan kepada siswa-siswa Bapak mengerjakan tugas evaluasi pada LKS-nya di halaman 48. Silakan lihat dulu. Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpul. Silakan Bapak periksa. Ya, karena waktu kita sudah mau habis, silakan dikumpul. Siap tidak siap dikumpul ya. Waktu kita sudah mau habis. Silakan pada ketua untuk mengumpulkan KS teman-temannya. Bapak akan periksa. Wah, kalau sudah bunyi Pak.
Baiklah, karena bel sudah berbunyi, maka pembelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti proses pembelajaran secara tertib. Bapak sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kepada ketua kelasnya jemput LKS di ruangan Bapak ya.